Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini atau di pagi hari ini. Allah berikan kepada kita limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan Allah pun berikan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan untuk dapat memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga hadirnya kita, duduknya kita, menyimaknya kita dalam penyampaian ilmu ini dicatat sebagai sebuah ketaatan yang memberatkan pahala kita dan juga menambah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang kiat sukses dalam mendidik anak. Kita melanjutkan apa yang menjadi rujukan kita. Ini Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan kita telah sampai pada bahasan yakni ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan juga kasih sayang. Bagaimana kita memberikan dengan kelembutan dan penuh kasih kepada buah hati kita. Perlu kita ketahui sekalian bahwa hukum asal pendidikan orang tua kepada anak adalah kelembutan dan hukum asal kasih sayang orang tua kepada anak adalah kelembutan dan kasih sayang. Kenapa kita katakan ini sebagai sebuah hukum asal? Karena memang demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita. Ana ingin mulai dengan sebuah hadis. Hadis penuturan langsung dari Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menyaksikan muamalah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Fatimah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma ra'aitu kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ma ra'aitu ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan wa kalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah radhiyallahu anha." Aku tidak pernah dapati, kata Aisyah, aku tidak pernah dapati, tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kesopanan, kelembutan, cara berbicara, dan cara menunjukkan pada sesuatu, cara menyampaikan pada sesuatu, kecuali ada dalam diri Fatimah. Ini penuturan langsung dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya bertemu dengan beliau. Aisyah menceritakan tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesopanan, dalam hal kesabaran, dalam hal apa? Kelemah lembutan, dalam hal berbicara, dan juga bagaimana memberikan petunjuk kepada orang lain, kecuali ada dalam diri Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan beliau kemudian memberikan contoh di sini. Aisyah menceritakan
kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, Nabi pun bangkit. Nabi pun yang menyambutnya, mengambil tangannya, qabbalatha, mencium keningnya, wa ajlasaha fi majlisi, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Maka Nabi sebagai orang tua menyambut anaknya ketika pulang. Mari kita lihat bagaimana yang ada di kebiasaan kita. Tidak jarang orang tua yang di sana merasa angkuh. Tidak jarang di sana orang tua yang merasa lebih ingin dihormati tanpa kemudian menampakkan kasih sayang yang lebih. Kalau anaknya datang, maka sudah, orang tua yang tadinya duduk di ruang tengah, yang tadinya di dalam kamar, biasa saja. Padahal anaknya mungkin datang dari kampus, anaknya mungkin datang dari tempat les, anaknya mungkin datang dari aktivitasnya. Maka orang tua diam saja. Hanya kemudian ketika anak itu memberikan salam, orang tua menjawab, selesai. Atau kalau anak ini tanpa memberi salam, maka orang tua mengingatkan mana salamnya, selesai. Tapi tetap berada di tempat duduknya. Kalau membaca koran masih sibuk dengan korannya. Kalau membaca lewat gadget, maka masih sibuk dengan gadgetnya. Bandingkan dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kanat idza dakhalat alaih, kalau Fatimah itu masuk ke rumah Nabi, qama ilaiha, Nabi yang kemudian menyambutnya. Wa akhadha biyadiha, mengambil tangannya. Ini mengambil tangan Fatimah. Wa qabalatha, dan mencium keningnya. Maka yang datang itu yang dicium oleh yang di dalam rumah. Wa ajlasatha fi majlisihi, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Ini contoh kasih sayang Nabi SAW kepada anaknya. Dan inilah yang juga dipraktekkan oleh Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Wa kana idza dakhala ilaiha, dan ketika Nabi SAW giliran yang masuk ke rumahnya Fatimah, qamat ilaihi, maka Fatimah kemudian yang bangkit menemuinya. Sebagai anak, ia bangkit. Wa akhadat biyadihi, mengambil tangannya. Wa qabalathu, dan mencium keningnya. Wa ajlasahu fi majlisi, dan kemudian mendudukkannya di majelisnya, mendudukkannya di tempat duduknya. Maka seringkali kita yang mengangkut, atau seringkali kita yang menuntut demikian. Kalau kita yang datang, pulang ke rumah, kita dapati ada anak yang sibuk main, maka kita ingatkan, nak sini nak, masa enggak nyambut bapak? Nak sini nak, masa enggak nyambut ibu? Kita, orang tua, kalau masuk ke dalam rumah, pulang ke rumah, inginnya disambut. Tapi ironisnya kita tidak memperlakukan anak demikian. Padahal sambutan dari yang ada di dalam rumah ini efeknya luar biasa. Kita tahu kita hidup di zaman fitnah. Bagaimana fitnah di luar sana. Bagaimana fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka ketika orang yang datang ke dalam rumah, masuk ke rumah, ini kemudian datang, disambut, dicium. Ini tentu saja sebuah kebahagiaan tersendiri. Seakan-akan menyiratkan bahwa kedatangan yang dinanti, kedatangan ini sangat benar-benar diharapkan. Maka ini yang terjadi. Dan ini telah dipraktekkan oleh Nabi SAW 1450 tahun yang lalu. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Kalau kita bicara tentang bagaimana kesopanan Fatimah, ketenangan Fatimah, kesabaran Fatimah, tutur kata Fatimah, dan juga bagaimana memberi petunjuk Fatimah radhiyallahu anha yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sejatinya sifat-sifat tersebut erat kaitannya dengan santun dan sabar. Semua sifat yang tadi disebutkan oleh hadis Aisyah ada dalam diri Fatimah,
juga berkenaan dengan bahasan kita, kelemah lembutan dan kasih sayang, sejatinya ini punya keterikatan yang erat dengan dua sifat. Apa itu? Santun, sabar. Santun berarti tidak tergesa-gesa, tenang, sabar berarti memang menjalankannya dengan tanpa emosi. Karena tidak mungkin orang bisa bertutur kata dengan baik. Tidak mungkin seseorang ini bisa berkasih sayang secara istiqamah, lemah lembut dalam bertutur kata tanpa dia punya sifat kesabaran, tanpa dia punya sifat kesantunan atau ketidak tergesa-gesaan. Tidak mungkin. Maka ada pula hadis yang di sana menceritakan bagaimana kesantunan dan juga kesabaran ini menjadi dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Digambarkan dalam hadis menceritakan tentang Al-Mundhir Abdul Qais radhiyallahu an. Ceritanya adalah ketika itu para sahabat pulang dari kafilah dagang, menemui Nabi SAW di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, ada sebagian dari kafilah dagang ini, bahkan mayoritas dari kafilah dagang ini, memacu kendaraannya dengan cepat, memacu tunggangannya dengan cepat. Harapannya apa? Ingin bertemu dengan kekasihnya, Rasulullah SAW. Maka datang dengan cepat menemui Nabi. Illa rajulun wahid, kecuali satu orang. Maka satu orang ini, dia tetap dengan tenang di atas tunggangannya. Begitu pula ketika sudah sampai di tempat Nabi SAW tidak gerusa-gerusu. Kalau sahabat yang lain, maka segera turun dari tunggangannya. Segera kemudian berjalan cepat menemui Nabi SAW. Tidak salah memang. Dan ini merupakan hal wajar. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi-Nya. Bagaimana ketika lama tidak berjumpa dengan Nabi, ingin berjumpa lagi dengan beliau, yang memang beliau SAW telah menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai kalian menjadikan aku paling kalian cintai, lebih kalian cintai. Dari siapa? Daripada anak, orang tua, dan seluruh manusia. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Yang pertama kali ditemui bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan pula istrinya. Yang pertama kali ditemui Nabi SAW karena kecintaan kepada beliau. Tidak salah. Tapi ada satu yang menarik, satu yang berbeda dengan sahabat lainnya. Al-Mundhir Abdul Qais. Beliau datang dengan tenang. Lalu turun dari kendaraannya pun juga dengan tenang. Dan menunggu tunggangan-tunggangan yang lain. Apa maksudnya menunggu tunggangan-tunggangan yang lain? Dahulu kafilah dagang ini ada yang menaiki tunggangannya sendiri dan barang-barang dagangannya dinaikkan pada tunggangan tersendiri. Ada onta yang khusus untuk barang-barang. Ada onta yang khusus membawa perbekalan perjalanan. Maka Al-Mundhir Abdul Qais menunggu kedatangan apa? Tunggangan-tunggangan ini yang membawa perbekalan. Ketika sudah datang, lalu Al-Mundhir Abdul Qais memakai pakaian yang sopan untuk menemui Nabi SAW, lalu jalan dengan tenang menemui beliau. Nabi SAW yang melihat hal ini kemudian mengatakan dengan jelas. Beliau mengatakan, inna fika khallataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anah. Sejatinya ada dalam dirimu, wahai Abdul Qais, dua hal yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Kelemah lembutan, kesantunan, dan juga kesabaran. Maka kesantunan dan kesabaran ini adalah modal agar kita bisa mempraktekkan kelemah lembutan dan juga kasih sayang. Orang kalau tidak punya kesantunan, tidak punya kesabaran, kasih sayangnya mut-mutan. Kasih sayangnya itu apa? Mudi. Kadang dia sayang banget.
Kadang dia cinta sekali. Kadang kemudian dia tidak demikian. Kadang ia bisa lemah lembut sekali, kadang tidak. Maka kesabaran dan kesantunan ini modal dalam kita bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Karenanya, apa yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini, yakni ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini kita dahului dengan dua hadis tadi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana Fatimah ini mempelajari bagaimana sikap Nabi ketika menyambut anaknya. Maka dipraktekkan oleh beliau radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah. Bagaimana dengan penuh kesabaran, penuh kesantunan, dengan tutur kata yang baik. Juga hadis yang menceritakan tentang Al-Mundhir Abdul Qais, kesantunannya, kesabarannya. Dua hadis ini adalah muqaddimah yang pas ketika kita membahas tentang bagaimana kelemah lembutan dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini, qala muallif hafizahullah, wa min raqa'is tarbiyatil abna ar-rifqu wal lutfu bihim wa muamalatuhum birrahmah wal ihsan wal hadr wal bu'du anil ghiltah wasyiddati wal jafa. Di antara penopang atau di antara landasan dalam pendidikan kepada anak adalah bersikap ar-rifqu wal lutfu bihim, bersikap lemah lembut terhadap mereka dan juga memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, memperlakukan mereka dengan sebesar-besarnya kasih sayang, bersikap ihsan, bersikap hati-hati, dan jauh dari kata kasar, jauh dari kata keras. Karena di awal tadi kita sampaikan, hukum asal pendidikan orang tua kepada anak itu kasih sayang. Hukum asal pendidikan orang tua kepada anak itu kelembutan. Bukan kasaran, bukan kekerasan. Kalau ada yang mengatakan, loh Ustaz, sekarang zamannya anak nggak bisa dilulu. Sekarang zamannya anak nggak bisa dibiarkan, harus keras. Maka ini perlu dirinci. Keras di sini, apa maknanya? Kalau keras di sini maksudnya tegas, fadhal. Tapi kalau keras di sini maksudnya kasar, maka ini terlarang. Keras di sini, kalau yang dimaksudkan adalah tegas, yang orang lain tidak tahu memandangnya itu sebagai keras. Seperti apa? Misal, ada anak yang dia sudah punya aturan dengan orang tuanya. Kalau main, maka setengah jam sebelum maghrib harus sudah sampai di dalam rumah. Kalau main sore, setengah jam sebelum maghrib harus sampai dalam rumah. Kok ternyata, qadarullah, anak ini lupa, anak ini lalai, dihukum oleh orang tua. Karena memang sudah ada kesepakatan. Apa hukumannya? Misalkan, hukumannya diminta untuk cuci kendaraan. Orang menganggapnya, keras sekali hukumannya. Tega sekali hukumannya. Maka kalau memang sesuai aturan, ini sejatinya tegas. Tapi kalau keras tadi dimaknai dengan kasar, maka ini terlarang. Tidak boleh kita bersikap kasar. Maka tegas di sini maksudnya adalah sesuai dengan aturan. Walaupun ini kemudian dipandang orang yang tidak paham sebagai keras. Tapi kalau di sini maknanya adalah kasar, ini terlarang. Baik. Begitu pula, di antara hal yang perlu dihindari selain sikap kasar adalah sikap cuek, tidak perhatian. Karena sikap cuek sejatinya buah dari ketiadaan kesabaran. Kalau orang sudah tidak sabar, maka jatuhnya apa? Jatuhnya dia cuek. Terserah mau berbuat apa, tidak peduli. Maka ini salah satu sifat buruk dari orang tua. Yang seharusnya itu bersikap lemah lembut,
yang seharusnya bersikap penuh kasih sayang, ternyata dia kasar, ternyata dia cuek. Maka ini ketiadaan dua hal yang menjadi penopang kasih sayang dan kelembutan tadi. Apa itu? Kesantunan dan kesabaran. Kalau orang tua tidak punya kesabaran dalam mendidik anak, maka sungguh sang anak akan dapati orang tua bersikap mudi, kadang demikian dan kadang demikian, tidak konsisten. Begitu pula orang tua ketika tidak punya kesantunan terhadap anak, maka akan susah dalam rangka mengajari adab, mengajari akhlak kepada anak. Maka anak pun akan meniru hal ini. Maka Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, dan ini adalah hadis yang indah. Dan hadis ini bisa kita jadikan kaidah bersama bagi para orang tua. Bahkan hadis ini bukan hanya membahas tentang bagaimana muamalah orang tua kepada anak, tapi ada pada setiap segi kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, inna rifqa, sejatinya kelemah lembutan itu. Beliau mengatakan, la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sejatinya kelemah lembutan itu tidaklah ia ada pada sesuatu kecuali memperindahnya, kecuali memperbaikinya, kecuali memperbagusinya. Wa la yunza'u min syai'in. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu illa syana, kecuali ia pasti memperburuknya. Maka inilah hadis yang menjadi landasan kita. Bagaimana hukum asal pendidikan itu? Kelemah lembutan. Bukan hukum asal pendidikan itu kekerasan, tidak. Kalau kemudian mengatakan seandainya hukum asal itu kelemah lembutan, niscaya tidak akan ada TNI yang sedemikian kita dapati di zaman sekarang. Seandainya kelemah lembutan yang menjadi hukum asal pendidikan, maka tidak akan ada tentara yang tegas, tidak akan ada tentara yang bakoh, tidak akan ada tentara yang tatak, berani, dan lain sebagainya. Maka jawabannya tidak. Kelemah lembutan bukan berarti meniadakan ketegasan. Kelemah lembutan bukan berarti meniadakan ketegasan. Hukum asal lemah lembut. Ketika bisa dilakukan dengan lemah lembut, lakukan dengan lemah lembut. Tapi ketika memang di sana didapati ada kesalahan, maka berikan ketegasan sesuai dengan hukuman yang telah disepakati. Kalau dalam tentara, dalam rangka pendidikan, maka di sana ada hukuman yang telah disepakati. Terlambat push up sekian ratus kali. Terlambat maka lari mutar lapangan sekian kali. Maka itu sebuah aturan. Maka melaksanakan hal tersebut dalam rangka ketegasan atas sebuah pelanggaran, maka tidak ada masalah. Walaupun orang mencapnya itu keras dan lain sebagainya. Tapi hukum asalnya lembut. Apalagi kalau itu orang tua kepada anak. Baik. Maka beliau menyampaikan di sini, wa hadhihi rahmah wa rifqah yajibu an tabda'a ma'al awlad mundu sigharihim. Kelemah lembutan dan kasih sayang ini wajib diberikan kepada anak sejak mereka berusia dini. Dan hal ini hendaklah terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Karena hal itu merupakan sebab kedekatan orang tua dengan anaknya. Bagaimana perilaku orang tua kepada anak di usia kecil mereka, itu akan membentuk kepribadian mereka. Dan sungguh, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi, khususnya psikologi anak, akan bisa tahu mana anak yang ia dididik dengan kelembutan, mana anak yang di masa kecilnya banyak mendapatkan pelukan orang tua, dan mana anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, mana anak yang jarang mendapatkan pelukan. Dari sudut pandang psikolog, khususnya psikolog anak, akan mudah melihat hal ini.
akan bisa sekali melihat hal ini. Karena ini terpancar dari bagaimana pendidikan orang tuanya. Karena kita tidak bisa pungkiri, baik buruknya seorang anak, soleh tidaknya seorang anak, ada dua faktor yang besar. Apa itu? Yang pertama faktor hidayah, dan ini telah kita bahas. Dan yang kedua adalah faktor pendidikan. Baik itu di dalamnya ada peran orang tua maupun peran lingkungan. Baik buruknya anak bergantung dengan dua ini. Hidayah Allah, lalu bagaimana pendidikan. Pendidikan orang tua kepada anaknya maupun pendidikan dari faktor lingkungannya. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua lalu kemudian tidak memiliki banyak momen bersikap lemah lembut kepada anak dan banyak momen dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak. Sungguh, orang tua yang memiliki fitrah salim, fitrah yang lurus, ketika ia dapati jarang berkumpul dengan anak, misalkan hari kerjanya itu 6 hari dalam sepekan, Senin sampai hari Sabtu. Bertemu dengan anak pun hari Ahad saja. Lalu ketika hari Ahad ia disibukkan dengan mungkin ada tambahan pekerjaan, ada side job yang lainnya, maka ia berjumpa dengan anak hanya di malam hari. Lalu ketika ia dapati, mungkin istrinya kirim video anak, mungkin istrinya pasang status tentang anak, hal yang baru dilakukan oleh anaknya dan itu luput dari perhatian orang tua. Misalkan orang tua sebagai ayah tidak tahu, tiba-tiba anaknya sudah hafal surat AAA. Tiba-tiba anaknya sudah hafal surat Al-Mursalat. Orang tua yang punya fitrah salim pasti meneteskan air mata. Betapa sedikit sekali waktu bersama dengan anak. Betapa sedikit sekali waktu untuk bisa mencurahkan kasih sayang dengan anak. Pasti tidak mungkin tidak. Bagi orang yang tua yang punya fitrah salim. Ketika melihat perkembangan anak signifikan dan ia terluput dari itu semua, pasti ia meneteskan air mata. Maka jangan sampai yang ada hanya penyesalan, ketun buri, penyesalan di belakang. Na'udzubillah waliyadzubillah. Dan betapa banyak kita dapati orang tua yang pada usia dewasa ia menyesal, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan pekerjaannya, dengan dalih ini demi anak. Tapi ketika sudah besar, ketika sudah tua, anak-anaknya sudah pada dewasa, orang tuanya tidak mendapatkan perhatian dari anak-anaknya, padahal dia sedang butuh-butuhnya perhatian. Ketika mungkin sudah pensiun, masuk pada masa post-power syndrome, butuh-butuhnya perhatian, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memberikan perhatian kepadanya. Betapa nyeseknya di dalam dada orang tua yang demikian. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh, Anda yang saat ini sebagai orang tua sibuk dengan pekerjaannya, walaupun dengan dalih Anda demi masa depan anak, ketahuilah, dengan tanpa Anda bekerja keras, membanting tulang, menghabiskan waktu di pekerjaan Anda, anak Anda telah punya jatah rezekinya sendiri. Maka keliru besar kalau Anda menghabiskan waktu dengan pekerjaan demi anak, dalihnya demi anak, padahal anak Anda sudah punya jatah rezekinya sendiri. Keliru besar. Maka pulanglah. Pulanglah kembali kepada anak Anda. Berikan hak anak Anda. Berikan curahan kelembutan dan kasih sayang kepada anak Anda. Bagi orang tua yang masih merantau di luar negeri, khususnya para TKW, pulang. Kembali kepada anak Anda, rengkuh putra Anda, rengkuh putri Anda. Dan juga para bapak yang mungkin sedang menjadi TKI di luar sana. Maka rencanakan sedetail mungkin, rencanakan sematang mungkin. Pandai-pandai dalam mengelola keuangan. Kumpulkan modal kalau memang itu perlu. Lalu segera pulang. Mulai usaha di Indonesia agar Anda bisa menemani anak-anak. Agar Anda bisa membersamai anak Anda. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Kalau kemudian berdalih dengan saya tidak biasa kalau keluar bareng anak gandeng,
Saya tidak biasa kalau keluar bersama anak lalu nyium kening Anda. Maka sebuah pertanyaan mendasar yang ingin saya sampaikan dan ingin saya lontarkan. Siapa sunnah Anda? Siapa yang Anda contoh? Kalau kemudian Anda berdalih, saya sungkan, saya tidak biasa kalau meluk anak. Saya nggak biasa, saya rikuh kalau nyium anak. Maka pertanyaan mendasar, siapa contoh Anda? Siapa sunnah Anda? Bahwa Nabi SAW mencium putranya Ibrahim ketika ia wafat. Para sahabat kemudian heran. Ya Rasulullah, apakah engkau mencium putramu? Mungkin sahabat heran, mungkin sahabat ini heran bahwa Nabi, bahwa Rasulullah yang mungkin tingkat kesabarannya lebih tinggi, yang tingkat ujiannya lebih tinggi, yang tingkat ketawakalannya lebih tinggi, bisa meneteskan air mata dan mencium putranya beliau. Sahabat heran. Maka Nabi SAW justru menyampaikan bahwa tetesan air mata dan ciuman ini adalah rahmat. Dan kasih sayang orang tua kepada anak sejatinya adalah rahmat dan fitrah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Maka kalau kemudian Anda memiliki sekat yang jauh dengan anak, jarak yang jauh dengan anak, sehingga rikuh kikuh untuk memeluk, mencium, dan lain sebagainya, maka siapa yang Anda contoh? Siapa yang Anda tiru? Bahwa Nabi SAW justru tidak berbuat demikian. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Nabi SAW sempat bertanya dengan keheranan, apakah kalian tidak mencium anak-anak kalian? Maka Nabi SAW bersabda, "Au amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah." Apakah yang bisa dimiliki olehmu setelah Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu? Apa yang kau miliki kalau kemudian Allah telah mencabut kasih sayang dalam hatimu? Maka ketika orang tua itu tidak punya kasih sayang kepada anak, tidak mau mencium anak, tidak mau memeluk anak, tidak mau menghabiskan banyak waktu dengan anak, sejatinya itu bukanlah hati yang ideal. Itu adalah hati yang Allah telah cabut kasih sayang dalam dirinya. Itu adalah hati yang Allah telah cabut kasih sayang dalam diri orang tua. Na'udzubillah waliyadzubillah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Dan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, bagaimana perhatiannya Nabi SAW terhadap perilaku orang tua kepada anak. Ketika ada Nu'man bin Bashir, yang ia menceritakan bagaimana diberi hadiah oleh orang tuanya, lalu Bashir meminta Nabi untuk mempersaksikan itu, maka Nabi tidak lantas mengiyakan. Nabi bertanya kepada Bashir, apakah engkau memberikan sesuatu kepada yang lain, yakni putramu yang lain selain Nu'man? Dijawab oleh Bashir, tidak. Maka Nabi memberikan sebuah penjelasan beriringan dengan analogi. Tidakkah engkau ingin kelak putra-putramu semuanya memiliki birrul walidain yang sama? Bukan hanya Nu'man nanti yang memiliki birrul walidain besar. Dijawab oleh Bashir, tentu saja. Maka perlakukan semua anakmu dengan adil. Nabi punya perhatian besar tentang bagaimana sikap orang tua kepada anaknya. Kenapa? Nabi ingin para orang tua sadar bahwa sebaik apa dia berbuat kepada anak, maka itulah kemudian memiliki peran besar bagaimana sikap anak kepada orang tuanya. Loh, berarti yang namanya anak itu pamrih dong. Yang namanya anak itu dia pamrih dong? Tidak. Sikap birrul walidain, baktinya anak kepada orang tua, itu bukan hukum sebab akibat, bukan hukum pamrih atau tidak. Baktinya anak kepada orang tua itu adalah perintah Allah langsung. Allah Ta'ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan ikhlaslah dalam menyembah Allah, yakni menyembahlah Allah dengan keikhlasan tanpa mempersekutukannya dengan apapun itu. Dan berbaktilah kepada orang tua.
Allah mengkaitkan bakti dengan orang tua setelah kewajiban utama kita sebagai seorang hamba, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Maka berbakti kepada orang tua bukan sebab akibat, tapi sebuah keharusan. Mau orang tuanya itu kasar kepada anak, mau orang tua itu tidak punya banyak waktu kepada anak, atau bahkan orang tua zalim kepada anak, atau bahkan kalau bahasa-bahasa yang mungkin ada di luar sana, orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin hanya punya peran meneteskan air mani saja, ayah yang tidak punya sama sekali tanggung jawab, maka anak tidak gugur baktinya kepada orang tua. Ini secara sikap dari anak kepada orang tua. Tapi ketahuilah wahai Anda, wahai para bapak, hal yang sangat bisa dicerna melalui akal kita, bahwa kadang kita itu bisa tergerak dengan kebaikan seseorang. Bahwa kadang kebaikan seseorang dan perilaku seseorang kepada kita itu akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan sesuatu yang setimpal dengannya. Karenanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula lah engkau akan diperlakukan. Dari sudut pandang anak, mau bagaimanapun orang tuanya, dia tetap wajib berbakti. Tapi ketahuilah Anda, wahai para orang tua, semakin baik Anda memperlakukan Anda, maka anak akan semakin mudah tersadar bahwa ia harus berbakti kepada orang tuanya. Maka wahai para orang tua, kembalilah, rengkuh anak Anda. Beri kasih sayang, beri kelembutan yang sebesar-besarnya. Maka niscaya itu akan semakin memudahkan anak Anda untuk sadar bahwa birrul walidain adalah sesuatu hal yang wajib untuk mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bagaimana nasihat dan juga bagaimana taujih, pengarahan dari orang tua kepada anak yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, ana mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi pagi ini yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan dari media sosial Instagram, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kondisi saya tidak serumah dengan anak. Ketemu dengan anak 2 minggu sekali. Bagaimana saya harus bersikap, cara memaksimalkan waktu ketika bertemu anak, Ustaz? Tidak disebutkan yang tanya ini bapak atau ibu ya? Kalau dari namanya sih sepertinya bapak, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika bapak jauh dari anak? 2 pekan sekali baru kemudian berjumpa dengan anak. Tentu saja kita sampaikan bahwa ini bukanlah kondisi ideal. Tentu saja kita sampaikan bahwa ini bukan kondisi ideal. Karena idealnya sang anak mendapatkan curahan penuh dari orang tuanya. Karena anak butuh sosok ibu dan anak butuh sosok bapak. Dan kolaborasi di antara keduanya ini adalah hal yang menenteramkan anak dan mendewasakan anak. Anak katakan sekali lagi, menenteramkan dan mendewasakan anak. Ada anak yang dia cerdas karena mungkin orang tuanya pun juga cerdas. Tapi ketika tidak diiringi dengan pendidikan yang baik atau kebersamaan yang seimbang dengan orang tuanya, maka ia cerdas. Tapi ia punya pelampiasan yang buruk. Cerdas, pandai, cepat hafalannya, cepat nangkepnya. Tapi begitu psikisnya tergoncang, maka ia mudah kemudian terjerumus pada lingkungan yang buruk. Dia mudah terombang-ambing pada pergaulan yang buruk. Kenapa? Karena tidak ada kematangan yang berasal dari bagaimana pendidikan kedua orang tuanya.
Tentu saja itu tidak ideal. Tapi bagaimana kalau memang itu keadaan yang tidak bisa dihindari? Misal, ia memang bekerjanya long distance, jauh jaraknya. Maka ada ibu yang merawatnya. Maka ada istri yang mendidiknya. Maka tidak ada masalah. Selama kemudian saat Anda bersama anak Anda bisa memanfaatkan itu dengan baik. Anda bisa mencurahkan semaksimal mungkin kasih sayang Anda bisa mencurahkan kedekatan seberkesan mungkin di benak anak Anda. Bahwa ketika 2 pekan anak Anda bersama dengan anak Anda merasa, oh ini loh sosok bapak. Oh memang bapakku adalah sosok idolaku. Maka ketika sang anak di tengah sedikitnya waktu orang tua, khususnya bapak, tapi sang anak bisa benar-benar merasakan, oh ini loh bapakku, idolaku. Karena apa? Karena begitu ia bisa merasakan kasih sayang besar dari ayah, karena ia begitu bisa merasakan kedekatan, dan ia bisa merasakan betapa ayah ini bangga dengan anaknya, sayang dengan anaknya. Maka insya Allah anak ini pun dengan izin Allah, ia juga bisa menjadi anak yang baik. Karena kita sampaikan, bagaimana perilaku orang tua kepada anak bukan satu-satunya yang mensolehkan anak. Yang mensolehkan anak yang pertama adalah hidayah. Hidayah dari Allah, baru kemudian pendidikan. Baik itu pendidikan dari orang tua ataupun dari lingkungan. Maka jangan khawatir kalau kemudian Anda merasa minder. Jangan khawatir kalau kemudian Anda merasa gagal dalam mendidik anak. Ketahuilah bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibesarkan dalam keadaan tidak memiliki ayah. Para ulama menjelaskan bahwa itulah yang disebut dengan puncak keyatiman. Lahir ketika sudah tidak punya bapak. Kalau kemudian disebut yatim, mungkin sempat merasakan kasih sayang bapak. Tapi lahir sudah tidak merasakan kasih sayang bapak. Ini para ulama menyebutkan sebagai puncak keyatiman. Nabi SAW merasakan hal yang demikian. Nabi SAW merasakan tanpa kasih sayang bapak. Tapi kita pun juga harus melihat sirah dengan cermat. Kalaupun beliau tanpa kasih sayang bapak, tapi beliau tetap dengan kasih sayang sosok lelaki. Kakeknya, Abdul Muttalib. Ketika kakeknya meninggal, lalu pamannya, Abu Thalib. Maka ini yang harus dipahami. Bahwa kasih sayang anak akan sempurna ketika di sana ada sosok ibu dan sosok bapak. Walaupun kemudian ibu di sini maksudnya mungkin bukan ibu kandung, walaupun bapak di sini maksudnya bukan bapak kandung. Tetapi kalau di sana ada ibu dan bapak kandung, tentu saja itu lebih utama dan harus lebih disadari oleh orang tua bahwa anak Anda, darah daging Anda akan sangat rugi ketika Anda tidak memiliki peran besar dalam mendidiknya. Dan salah satunya adalah kelemah lembutan dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari pesan singkat WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin tanya, bagaimana cara mengelola perbedaan pendapat dengan anak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana cara mengelola perbedaan pendapat dengan anak? Baik. Dalam manajemen orang tua dengan anak perlu dibedakan ketika ia kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan. Perlu dibedakan. Kenapa? Karena syariat memang kelak akan memposisikan anak laki-laki dan anak perempuan dengan posisinya masing-masing. Maka orang tua harus paham ini. Adil kepada anak-anaknya bukan hanya adil terhadap rentang usianya. Oh, rentang usia demikian harus bersikap demikian. Rentang usia demikian harus bersikap demikian. Tidak hanya tentang rentang usia, tapi juga tentang bagaimana
jenis kelamin anak. Maka pendidikan orang tua kepada anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Kalau di sana perbedaan pendapat dengan anak laki-lakinya, maka ketahuilah itu hal yang wajar, hal yang baik. Ketika kemudian anak laki-laki Anda punya pendapat sendiri, bahkan dia memiliki argumen terhadap pendapatnya, maka itu salah satu ciri dari leadership yang dimiliki oleh anak Anda. Maka tidak ada masalah, Anda tinggal mengarahkan saja. Tapi kalau kemudian di situ kepada anak perempuan, maka jaga agar tidak sampai kebablasan. Jaga agar tidak sampai kelewatan. Sungguh, ciri keberhasilan pendidikan anak perempuan adalah bagaimana ketika anak perempuan ini semakin mirip dengan ibunya. Di antara ciri keberhasilan pendidikan anak perempuan adalah ketika anak perempuan ini semakin mirip dengan ibunya. Apa maksudnya? Ketika ada apa-apa, dia cocok kalau mirip dengan ibu. Oh, saya mau seperti yang kayak ibu. Oh, saya mau seperti pilihannya ibu. Oh, saya mau seperti sudut pandangnya ibu. Maka itu salah satu ciri keberhasilan mendidik anak perempuan. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana orang tua, ayah, bersikap kepada ibunya, dan ibunya nerimo dengan sikap suaminya. Orang tua, suami nuturi istrinya. Istrinya punya pendapat sendiri, tapi kemudian istrinya manut dengan suaminya. Maka anak perempuan akan melihat ini. Oh, ibu itu begitu. Dia boleh punya beda pendapat, tapi akhirnya dia harus satu suara dengan bapak. Maka ini. Maka mendidik anak perempuan, jangan terlalu memberikan banyak pilihan. Nak, gimana nak? Kita mau kesini, apa kesini? Kalau mendidik anak perempuan, jangan terlalu memberikan keleluasaan. Dan banyak yang sekali di masyarakat kita salah kaprah dalam hal ini. Terlalu memberikan keleluasaan kepada anak perempuan, sehingga anak perempuan memiliki banyak wewenang. Akhirnya, dia tidak terbiasa untuk manut. Tidak terbiasa untuk ikut dengan instruksi orang tuanya. Orang tua terlalu memberikan keleluasaan. Maka ketika kemudian ia menikah dan dia kaget bahwa suaminya menuntutnya untuk manut, maka akhirnya sang anaknya berontak. Lalu ia tidak tunduk kepada suaminya, lalu terjadi prahara dalam pernikahannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka sejatinya Anda, wahai orang tua, punya andil terhadap bagaimana kelak ketundukan anak Anda sebagai istri terhadap suaminya di dewasa kelak. Kalau itu kepada anak laki-laki, maka silakan Anda mendidik anak laki-laki Anda dengan bibit-bibit leadership. Nah, mau ke sini atau mau ke sana? Nah, akhir pekan besok, Bapak punya 2 rencana. Tapi kita hanya bisa melakukan salah satu. Kira-kira kemana? Kita ke pantai, kita quality time di sana, kita bisa main bola di sana, atau kita bisa ke tempat nenek. Konsekuensinya, kalau kita ke pantai, maka kita tidak ketemu nenek. Padahal nenek sudah kangen. Tapi kamu bisa main. Sementara kalau ke tempat nenek, kita ya sudah mainnya sebisanya, ala kadarnya, seterbatasnya. Kita banyak bermuamalah sama nenek di sana, tapi kamu nggak bisa main. Mana yang kamu pilih? Nah, ya sudah, saya sama nenek saja. Benar, nggak bisa banyak waktu main sama bapak, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya sampai akhir pekan depan, saya mau tidur siang. Jadi saya bisa tidurnya agak malam, saya bisa nahan ngantuk, nanti bapak pulang kerja kita bisa main sementara setiap harinya. Oke, itu pilihan kamu nak. Maka ayah kemudian bisa ada diskusi seperti ini, dan anak pun bisa mengambil konsekuensinya. Ini merupakan pendidikan leadership, nggak ada masalah. Ada perbedaan pendapat sebenarnya tidak ada masalah. Kalaupun kemudian Anda, ya sudah, kita ke tempat pantai saja. Lalu nenek bagaimana? Nanti kita telepon-teleponan, nanti kita video call tiap hari. Ada perbedaan pendapat seperti ini selama anak kemudian pada akhirnya bisa manut, atau kemudian ketika Anda melihat argumen anak lebih baik, konsekuensi yang bisa diterima anak pun juga lebih bisa memberikan pendidikan kepadanya, tidak ada masalah. Itu hal yang baik. Tapi ketika itu pada anak perempuan, maka perlu di sana
ada rim. Jangan sampai kelewat batas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari pesan singkat WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu jaga Allah dan keluarganya. Bagaimana Avanza tips sabar dalam mendidik sesuai yang diajarkan Rasulullah? Bagaimana juga cara memberi pengertian ke anak pertama agar tidak memukul atau menarik adiknya, Ustadz? Anak pertama 3 tahun, yang kedua 1 tahun. Bagaimana memberi tahu dengan sabar? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana agar kita bisa mendidik anak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara kasus bagaimana nuturi anak kalau anak masih suka gemes yang kelewatan kepada adiknya yang masih kecil. Baik. Bagaimana cara kita mencontoh pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya? Tentunya dengan menuntut ilmu. Tentunya dengan menuntut ilmu. Maka kaji bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh di dalam sirah tersebut ada banyak sekali cabang ilmu. Dalam sirah ada akidah, dalam sirah ada fiqih, dalam sirah ada manhaj, dalam sirah ada tarbiyatul abna, dalam sirah juga ada pendidikan anak. Bahkan dalam sirah kita dapati bukan hanya pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putra-putri beliau, tapi bagaimana pendidikan Nabi kepada anak-anak yang seumuran dengan anak-anak beliau. Bagaimana Nabi kepada Abu Umair, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah bin Zaid, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, kepada yang sepantaran dengan anak-anak beliau atau cucu-cucu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajari sirah, tuntut ilmu. Dengan ini kemudian Anda insya Allah akan memiliki gambaran bagaimana pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana kalau dalam contoh kasusnya kita nuturi sang kakak, ini anak kita yang barep, anak kita yang pertama, agar tidak gemes kelewatan kepada adiknya, Baik, perlu diketahui bahwa anak ketika masih usia kecil, apalagi disebutkan sang kakak baru usia 3 tahun. Sang kakak atau anak kecil, terutama yang seumuran demikian, jangankan 3 tahun, yang 5 tahun pun, yang 7 tahun pun, bukanlah sosok anak yang mudah mencerna instruksi dengan baik. Perhatikan. Anak seusia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun bukanlah sosok yang mudah atau sosok yang pandai mencerna instruksi dengan baik. Karena memang itu usia anak-anak. Anda nuturi anak. Nah, kalau megang gelas kaca, jangan tangan 1, nak. Tangan 2, nak. Biar nggak jatuh. Anak, Anda tuturi demikian, Anda nasihati demikian, saat itu Anda katakan, paham nak? Ya, megang gelas kaca, jangan 1 tangan, 2 tangan nak, biar nggak jatuh. Paham nak? Iya. Ngerti nak? Ngerti. Dia akan paham. Besoknya, apakah ia langsung memegang dengan 2 tangan? Itu anak kecil. Bukan sosok yang pandai dalam mencerna instruksi. Tapi anak kecil, sosok yang pandai dalam meniru. Maka bisa jadi ketika sang kakak menarik adiknya, mungkin pernah melihat Anda berlaku demikian. Atau mungkin pernah melihat tetangganya berlaku demikian. Maka disinilah peran Anda. Di rumah jangan sampai Anda kasar kepada si kecil, sehingga itu dilihat oleh kakaknya. Baik Anda ataupun istri Anda. Kalau sedang di luar, lalu anak Anda qadarah melihat bagaimana orang tua lain kepada anaknya kasar, atau kakak lain kepada adiknya kasar, segera beritahukan, nah, itu bukan contoh yang baik.
Yang baik bagaimana sikap bapak ke adikmu, bagaimana sikap ibu ke adikmu. Maka contoh itu saja ya. Maka ini, Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya mendidik anak dengan cara lemah lembut dan membuat anak patuh dan nurut pada orang tua? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya anak itu manut dengan kita cukup lemah lembut? Bagaimana anak itu bisa taat dengan kita, dengan cukup kita dengan volume kecil saja, tidak perlu volume yang tinggi kepada anak, tidak perlu keras kepada anak, tidak perlu kasar kepada anak. Bagaimana demikian? Ikhwatal iman, ahbakumullah, ketahuilah, yang tadi kita sampaikan ini adalah bagaimana panduan umum orang tua untuk bersikap kepada anak. Lemah lembut, sabar. Lemah lembut, kasih sayang. Santun, kasih sayang. Santun, sabar. Adapun kemudian dalam prakteknya, tentu saja di sana antara satu kasus dengan kasus yang lain berbeda. Antara anak yang sudah dari awal mendapatkan orang tua bersikap keras kepadanya, lalu tiba-tiba orang tua lembut, tentu saja tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu ada obrolan yang banyak. Perlu ada waktu berdua dengan anak, bicara dari hati ke hati yang banyak. Karena memang anak pasti akan melihat, dahulu dia terbiasa mungkin dibentak baru gerak, lalu kemudian sekarang orang tuanya berharap diberikan arahan lembut lalu bergerak. Tentu saja anak akan butuh penyesuaian di sini. Kalau dulu dari awal membangunkan anak subuh itu sudah langsung dengan apa? Sudah langsung dengan bentakan, sudah langsung dengan apa? Siram air. Lalu tiba-tiba orang tua berubah. Nah, bangun. Dengan suara lembut saja. Ya jelas anak tidak akan mungkin bisa patuh seperti membalikkan telapak tangan, langsung berubah. Tidak bisa, sadik-sadik juga seperti itu. Maka perlu di sana ada apa? Pembiasaan. Tapi yang sedang kita bahas saat ini adalah bagaimana gambaran utamanya. Hendaklah bersikap lemah lembut, bersikap santun. Dalam prakteknya, maka Anda tidak bisa melupakan satu hal yang utama. Apa itu? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah melembutkan anak Anda sebagaimana Allah telah melembutkan hati Anda dengan kesadaran bahwa bersikap kasar kepada anak bukan hal yang baik. Minta sama Allah kelembutan. Minta kepada Allah semoga Allah memberikan kelemah lembutan pada anak, kepekaan kepada anak, fitrah yang baik kepada anak. Itu yang perlu Anda lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika orang tua salah terus? Bagaimana sebagai anak bersikap, Ustaz? Contohnya meminum minuman haram. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana yang harus dilakukan seorang anak ketika ia dapati orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik? Orang tuanya mabuk-mabukan. Orang tuanya melakukan dosa-dosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Anda ingin jawab sesuai dengan bahasan kita dulu. Ini bagaimana pendidikan orang tua kepada anak dan bagaimana seharusnya sikap anak kepada orang tua. Maka bagaimanapun buruknya orang tua Anda, betapapun bejatnya orang tua Anda, tidak menggugurkan bakti Anda kepadanya. Karena ulang, betapapun buruknya orang tua Anda, betapapun tidak pantasnya dicontoh orang tua Anda, maka tidak menggugurkan bakti Anda kepada orang tua.
Kenapa demikian? Iya, inilah ketetapan syariat. Bahkan ketika orang tua Anda lebih buruk daripada sekedar melakukan kabair, lebih buruk dari sekedar melakukan dosa besar, yakni kafir pun, Anda tetap dituntut untuk berbakti kepadanya. Maka tunaikan adab kepada orang tua. Kan berat. Kan berat kalau kita disuruh berbuat baik kepada orang tua yang orang tua tidak berbuat baik kepada kita. Iya, memang berat. Inilah tadi mengapa kita bahasakan, walaupun sang anak ini tidak akan gugur dengan cara apapun baktinya kepada orang tua, maka orang tua tetap dituntut untuk berbuat sebaik mungkin kepada anak. Karena perbuatan baik orang tua kepada anak akan mudah menyadarkan anak tentang baktinya kepada orang tua. Lalu bagaimana kalau sudah didapati orang tua berlaku demikian? Minum khamar, atau mungkin dosa-dosa besar lainnya. Maka yang pertama, minta kepada Allah kesabaran. Dan minta kepada Allah agar tetap digerakkan hatinya untuk mentaati perintah Allah, ini birrul walidain. Minta sama Allah, ya Allah anugerahkanlah hamba birrul walidain. Anugerahkanlah kepada hamba kepekaan, kesadaran untuk tetap birrul walidain kepada orang tua. Untuk tetap berbakti kepada orang tua. Minta. Dan salah satu yang harus Anda ingat adalah bahwa orang tua yang mungkin tidak pantas dijadikan contoh tadi, tetaplah wasilah surga bagi Anda. Tetaplah wasilah surga bagi Anda. Maka agama Islam adalah agama yang berlandaskan dengan dalil. Kesampingkan dulu perasaan. Mungkin perasaan berkata lain, perasaan berkata jengah, perasaan berkata emoh, perasaan berkata ogah. Tapi itulah pintu surga Anda. Dan dalil telah jelas mengatakan demikian. Maka minta kepada Allah kesabaran, minta kepada Allah kepekaan, agar Anda tetap bisa melakukan birrul walidain, dan terus ingat, terus bayangkan bahwa orang tua itu adalah jalan surga bagi Anda. Dan tentu saja hal yang lebih baik lagi, hal yang di atas itu adalah ketika Anda bisa menjadi jalan wasilah hidayah bagi orang tua. Sehingga Anda meminta kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah bukan hanya agar diberikan kesadaran untuk birrul walidain, tapi juga agar orang tua diberikan hidayah. Wallahu alam bishawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan lain? Masih ada, lumayan, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya, Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dijelaskan masalah Rasulullah SAW mencium anak beliau. Lalu batasan umur berapa di saat seorang ayah bisa mencium anaknya yang perempuan, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak beliau, mencium Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, atau mencium Fatimah radhiyallahu an ketika masuk ke dalam rumah. Maka kapan batasan seorang ayah boleh mencium anaknya? Maka kita perlu garis bawah dulu lafal cium di sini. Cium di sini cium seperti apa? Ciuman kasih sayang atau ciuman syahwat? Kalau ciuman kasih sayang seperti apa? Orang tua mencium kening sang anak. Baik, orang tua mencium kening sang anak. Ini ciuman kasih sayang, maka tidak ada batasan dalam hal ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Tetapi kalau di situ adalah ciuman syahwat, seperti orang tua mungkin ketika dari kecil dia sudah sadar anaknya ini semakin banyak ia peluk, anaknya ini semakin banyak ia semakin banyak ia cium, maka anaknya ini khususnya anak perempuan akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya, akan mendapatkan bahwa lelaki terbaik dalam benaknya adalah ayahnya, sehingga itu bisa menjaganya nanti ketika dalam usia pubertas. Orang tua sadar dan ingin mempraktekkan itu kepada anak gadisnya, maka ia sering peluk anak gadisnya, sering anak gadisnya, sering cium anak gadisnya.
Maka selama itu tidak ada syahwat, tidak ada masalah. Kapan kemudian harus dihentikan? Kapan kemudian orang tua tidak boleh mungkin ngesun anaknya? Ngesunnya mungkin dengan apa? Ngesunnya dengan bibir atau nyium kepada bibirnya. Ya kelak ketika anaknya ini memang sudah baligh. Anaknya ini sudah tamyiz, sudah gede, sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang lebih baik, antara yang buruk dengan yang lebih buruk. Ketika akalnya anak ini sudah matang, maka tentu saja di situ terlarang untuk ciuman syahwat. Dan memang sejak awal pantang bagi orang tua untuk ciuman syahwat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ciuman yang bisa mendatangkan syahwat. Adapun kening ini bukan ciuman mendatangkan syahwat. Bukan ciuman yang mendatangkan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah salah saya ini seorang ibu yang membantu mencari nafkah di keluarga dengan mendidik dengan alasan membantu perekonomian, dan anak terakhir saya pernah sempat berbicara kepada ayahnya, ya tolong dong kasih uang yang banyak kepada ibu supaya ibu tidak bekerja. Apakah saya harus berhenti bekerja atau bagaimana Ustadz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ana ucapkan barakallahu fiki kepada yang bertanya, seorang ibu, dan ana husnudzon bahwa pertanyaan ini bermula dari kegelisahan, pertanyaan ini bermula dari kekhawatiran, dan itu merupakan salah satu bentuk kelembutan hati yang Allah berikan kepada anti. Ketika kemudian anti mulai mempertanyakan atau mulai kebingungan, galau dengan aktivitas anti di luar rumah, aktivitas anti sebagai ibu rumah tangga tapi di luar rumah, maka kekhawatiran ini adalah sebuah kebaikan. Kalau memang niat anti adalah untuk membantu ekonomi rumah tangga, maka membantu di sini perlu ditinjau ulang. Membantu di sini ketika memang sangat perlu bantuan, atau membantu hanya sekedar keinginan, karena mungkin ingin berkarir, ingin memberikan tambahan penghasilan untuk suami. Kalau memang membantu dalam arti untuk menyelamatkan ekonomi rumah tangga, memang suami benar-benar kekurangan hasil ma'isyahnya, sangat mepet, bahkan mungkin di bawah kebutuhan, maka tentu saja di sini ada tinjauan lain. Ada tinjauan lain. Silakan kalau memang tidak ada pelanggaran syariat di sana. Satu, sudah diridhai oleh suami, tempat kerjanya pun tidak bermasalah, tidak ada pelanggaran syariat maupun dalam berinteraksi dengan sesama teman kerjanya. Tapi kalau memang itu membantu karena ingin berkarir, membantu karena ingin memberikan tambahan yang sejatinya hasil kerja suami, ma'isyah suami sudah cukup. Ma'isyah suami sudah cukup. Maka hendaklah Anda mendengar apa kata hati Anda. Kembali kepada rumah Anda. Kembali pada bagaimana kewajiban utama Anda. Yakni kembali ke dalam rumah. Ikut membantu bagaimana pendidikan kepada anak sebaik mungkin, dan mengurus suami dengan pelayanan yang semaksimal mungkin. Kalau Anda berdalih bahwa sekarang kebutuhan ekonomi semakin mahal, maka ketahuilah, dengan Anda kembali ke rumah, jatah yang Allah tetapkan kepada keluarga Anda tidak akan berkurang. Jatah yang Allah tetapkan kepada keluarga Anda tidak berkurang. Tidak berkurang. Maka Allah akan bukakan rezeki lain lewat suami Anda atau lewat tangan Anda, tapi dengan keberadaan Anda di dalam rumah. Tidak akan berkurang. Dan sungguh banyak sekali kasus dalam hal ini.
Ketika kemudian suami ini tidak ridho, istrinya bekerja. Tapi istri ini argumennya lebih kuat, atau mungkin istri lebih ngeyel. Dan memang istri bisa membantu apa? Perekonomian rumah tangga. Tapi kemudian ketika suami benar-benar menampakkan ketidakridhoannya, dan istri kemudian Allah berikan hidayah untuk taat kepada suami, keluar dari tempat kerjanya, maka kemudian Allah berikan kepada keluarga itu rezeki yang sangat baik. Kenapa? Karena istri yang taat kepada suami dan istri yang kembali pada fitrahnya. Maka ketahuilah, tidak ada ketaatan yang tidak membuahkan pahala, dan tidak ada pahala yang tidak membuahkan keberkahan. Ketaatan Anda kepada suami untuk kembali ke rumah, ketaatan Anda kepada syariat untuk benar-benar berada di dalam rumah. Allah Ta'ala mengatakan, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, dan hendaklah kalian bermenetap di dalam rumah. Wahai para suami, wahai para istri, maka itu akan mendatangkan keberkahan, dan tidaklah keberkahan itu melainkan adalah kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Atau masih ada pertanyaan lain? Ada 2 lagi, Ustaz. 2 lagi? Gimana, Ustaz? Nah, 1 lagi mungkin. 1 lagi. Nah, Thayyib, Ustaz. 1 lagi. Bismillah, pertanyaan terakhir, Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri anak yang dididik dengan lembut dan kasar? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ciri anak yang dididik dengan kelembutan, dididik dengan kekasaran? Baik. Tadi kita sampaikan bahwa ini adalah ciri yang bisa mudah dilihat oleh para psikolog, khususnya psikolog anak. Nah, khususnya psikolog anak. Walaupun di sana mungkin juga bisa dilihat oleh psikolog yang lain. Mungkin psikolog yang mengambil jurusan psikologi klinis juga bisa melihat hal ini. Dan juga psikologi anak. Bagaimana cirinya? Baik. Tentu saja di sini bukan ranah anak untuk menjelaskan dengan detail. Bukan ranah anak untuk menjelaskan dengan spesifik. Tapi ini bisa kita lihat dengan bagaimana sikapnya kepada orang tua. Sikapnya kepada orang tua. Ketika ia dididik dengan kasar, maka sang anak ini akan lebih mudah untuk menjawab orang tuanya dengan kasar. Sementara ketika sang anak dididik dengan kelembutan, maka ia akan mudah tunduk kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya memerintahkan sekali, walaupun orang tuanya hanya memberikan sebuah isyarat kepada anak. Karena memang demikianlah fitrahnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, demikian pula lah engkau akan diperlakukan. Dan ketika usia dewasa, maka demikian pula sang anak akan berlaku kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya dulu mendidik dengan kasar, maka ia pun kelak kepada orang tuanya, ia tidak akan sabaran. Ketika nanti orang tua sudah semakin sepuh, sudah semakin tua, mungkin sudah tidak tahu lagi teknologi, ketika minta diajari kepada anak, nak ini gimana toh nak? Atau sekarang lah, orang tua yang sekarang baru mau mulai belajar WhatsApp, baru mulai belajar video call, minta diajari. Anak yang dulu diajarkan dengan kelemah lembutan, kesabaran, kesantunan, maka akan telaten ketika ngajari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya dulu ngajari dengan apa? Kekasaran, apalagi tidak punya banyak waktu dengan anak, maka anak tidak akan banyak porsi sabarnya. Mungkin ngajari sekali, ya sudahlah, masa bapak gini aja tidak tahu. Mungkin akan demikian. Dan ini insya Allah hal yang bisa dijelaskan lebih detail oleh para psikolog anak atau psikologi klinis. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya Anda mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga menyimaknya kita terhadap ilmu, terhadap penyampaian ilmu, ini semua bisa mendatangkan keberkahan. Dan dengan keberkahan itu, ketika ada di antara kita maupun keluarga yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan penyakit tersebut atas keberkahan dari majelis ini.
Dan ketika ada di antara kita yang sedang punya musibah, sedang punya masalah, semoga segera Allah angkat dan beri jalan keluar dari musibah tersebut karena keberkahan dari majelis ilmu. Dan ketika ada di antara kita yang sedang punya hajat dan belum Allah kabulkan hajatnya, belum Allah ijabahi hajatnya, semoga Allah segera ijabahi hajatnya, kabulkan hajatnya dengan keberkahan dari majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.